Assalamualaikum Sobat Cicit Cuit Channel, jumpa lagi dengan saya narator Cicit Cuit Channel. Apa kabarnya Sobat Cicit Cuit? Semoga hari ini Anda semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Cicit Cuit, kali ini kita akan membahas tentang kebohongan ahli kitab dengan subjudul Kisah Kitab Taurat di Al-Quran. Namun sebelum melanjutkan, seperti biasa, jangan lupa beri support kami, dengan cara menekan tombol like, tombol subscribe, dan tombol share, agar channel kami makin berkembang. Baiklah Sobat Cicit Cuit Channel, mari kita mulai pembahasannya. Kisah ajaran Kitab Taurat. Taurat itu, diturunkan kepada Nabi Musa. Sebagaimana bunyi firman Allah berikut ini. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 53. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut, sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu, pelajaran, yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong, maka beberapa orang, di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang, yang lain, kamu bunuh. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 87. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah Allah lah yang menurunkannya, kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Quran Surat Al-An'am, ayat 91. Kemudian kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Quran Surat Al-An'am, ayat 154. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkan tentang kitab itu. Dan seandainya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah ditetapkan hukuman di antara mereka. Dan sesungguhnya mereka orang-orang kafir Mekah dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap Al-Quran. Quran Surat Hud, ayat 110. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran Surat Al-Isra, ayat 2. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan, serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 48. Dan sesungguhnya telah kami berikan kitab Taurat kepada Musa agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 49. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir pembantu. Quran Surat Al-Furqan, ayat 35. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat agar mereka ingat. Quran Surat Al-Qasas, ayat 43. Dan sesungguhnya, kami telah berikan kepada Musa kitab Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Quran Surat As-Sajdah, ayat 23. Dan sesungguhnya telah kami berikan petunjuk kepada Musa, dan kami wariskan Taurat kepada Bani Israel. Quran Surat Ghafir, ayat 53. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Taurat, lalu diperselisihkan tentang Taurat itu. Sekiranya tidak ada keputusan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, tentulah orang-orang kafir itu sudah dibinasa dan sesungguhnya mereka terhadap Al-Quran benar-benar dalam keraguan-raguan yang membingungkan. Quran Surat Fussilat, ayat 45. Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa, sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran, adalah kitab yang membenarkannya, dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
Quran Surat Al-Ahqaf ayat 12. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 48. Ingatlah, ketika Allah mengatakan, Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa, dan ingatlah ketika aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil, dan ingatlah pula ketika kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku, dan ingatlah ketika kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku, dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu ketika kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Quran Surat Al-Maidah, ayat 110. Hai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berpikir? Quran Surat Ali Imran, ayat 65. Dan telah kami tuliskan untuk Musa, pada luh-luh Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran, dan penjelasan bagi segala sesuatu, maka kami berfirman. Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya, dengan sebaik-baiknya, nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-A'raf ayat 145. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerang, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Maidah, ayat 44. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum diturunkannya Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Ali Imran, ayat 93. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 83. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian yaitu kitab Taurat, mereka diseru kepada kitab Allah agar kitab itu menetapkan hukum di antara mereka, kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Quran Surat Ali Imran, ayat 23. Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka? Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu, dari putusanmu, dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. Quran Surat Al-Maidah, ayat 43. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Quran Surat Al-Maidah, ayat 66. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran, yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka, maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Quran Surat Al-Maidah, ayat 68. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun, dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga.
Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Quran Surat Al-A'raf ayat 169. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 75. Kemudian kamu Bani Israel, membunuh dirimu, saudaramu, sebangsa, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya, kamu saling membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan, tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 85. Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, Ra'ina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan menurut, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Quran Surat An-Nisa, ayat 46. Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman, dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu, mereka merubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, jika diberikan ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun, yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Quran Surat Al-Maidah, ayat 41. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 79. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Quran Surat Al-Baqarah, ayat 80. Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu, jika kamu memang benar. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 94. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama, Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 111. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran, ayat 78. Yaitu orang-orang Yahudi, yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, agar kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api.
Katakanlah, sesungguhnya telah datang kepadamu beberapa orang rasul sebelumku membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu adalah orang-orang yang benar? Quran Surat Ali Imran, ayat 183. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah, dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Quran Surat Al-Maidah, ayat 18. Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur-adukan yang hak dengan yang batil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran, ayat 71. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab yaitu, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya, lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima. Quran Surat Ali Imran, ayat 187. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Quran Surat Al-Maidah, ayat 15. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, dikala mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat, yang dibawa oleh Musa, sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas, yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah Allah lah yang menurunkannya, kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Quran Surat Al-An'am, ayat 91. Yaitu, orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruh dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-A'raf, ayat 157. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya, sebagian di antara mereka, menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 146. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia, adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya, tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir, dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, dan mengerjakan amal yang saleh, di antara mereka ampunan, dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat, ayat 29. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 5. Demikianlah Sobat Cicit Cuit Channel, pembahasan tentang kedustaan para ulama ahli kitab. Semoga pembahasan tadi dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video-video di channel kami. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyajian materi. Kami mohon pamit, semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.